Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Nadia Putri. Saya dari jurusan Sosiologi B 2019 Universitas Bangka Belitung. Saya akan menjelaskan sedikit tentang krisis kemanusiaan dan peradaban. Salah satu ciri masyarakat modern adalah kehidupan yang semakin semeraut dan kompleks. Perkembangan manusia yang semakin modern akan mempengaruhi tata pola kehidupan dan cara berpikir serta tingkah laku masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Kizol dan Poldiger menunjukkan bahwa 10% dari pasien yang berobat pada dokter adalah pasien depresi yang mengalami krisis kerohanian dan separuhnya dengan krisis kerohanian terselubung. Penelitian lain yang dilakukan oleh Klinik Psikiater Universitas Basel didapatkan angka 18%. Penelitian di Bavaria didapatkan angka 17%, dan WHO memperkirakan prevalensi depresi dan populasi masyarakat dunia adalah sebanyak 3%. Sehubungan dengan hal tersebut, Sartorius menaksir 100 juta penduduk dunia mengalami krisis kerohanian. Angka-angka ini semakin bertambah untuk masa yang akan mendatang disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah usia harapan semakin bertambah, stresor psikologi sosial semakin berat, berbagai penyakit kronik semakin bertambah, serta kehidupan beragama semakin ditinggalkan oleh masyarakat sekuler. Dengan demikian, persoalan besar yang muncul di tengah-tengah umat manusia sekarang ini adalah krisis kerohanian. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dominasi rasionalisme empiris dan positivisme ternyata membawa manusia kepada kehidupan modern di mana sekularisme menjadi mentalitas zaman, dan karena itu spiritualisme menjadi suatu tema bagi kehidupan modern. Sayyid Hussein Nars dalam bukunya Sebagaimana Disitir Safik Al-Mughini menyayangkan lahirnya keadaan ini sebagai the plague of the modern man, atau nestapa orang-orang modern. Seiring dengan kondisi tersebut, muncul konflik-konflik batin pada puncaknya menimbulkan gangguan jiwa, dan ciri-ciri gangguan jiwa yang diderita orang-orang modern menurut seorang psikoanalisis yang membuka praktek di New York, yaitu Rollo May, adalah ketidakbahagiaan hidup dan ketidakmampuan membuat keputusan. Salah satu jenis krisis manusia modern yang digambarkan oleh Molome dan Dadang Hawari yang merupakan salah satu gangguan jiwa merupakan permasalahan kesehatan di seluruh dunia adalah krisis kerohanian. Menurut Dadang Hawari, para pakar kesehatan jiwa mengatakan bahwa semakin modern suatu masyarakat, semakin besar pula stresor psikososialnya, yang pada gilirannya menyebabkan orang jatuh sakit karena tidak mampu mengatasinya. Salah satu penyakit itu adalah krisis kerohanian. Kehampaan mengisi dada kebanyakan orang modern, kata Dr. Rollo May, seorang psikoanalisis, saat melaporkan hasil eksperimen praktik kliniknya di New York. May menyebutkan dari daftar pasien yang mendatanginya, hampir sebagian besar mengidap penyakit kehampaan dan kekosongan batin. Sejalan dengan hal tersebut, Ahmad Mubarak berpendapat ketidakberdayaan manusia bermain dalam pentas peradaban modern yang terus melaju tanpa dapat dihentikan itu. Masyarakat sebagai besar manusia modern itu terperangkap dalam situasi yang menurut istilah psikolog humanis terkenal Rollo May sebagai manusia dalam kerangkeng. Satu istilah yang menggambarkan satu derita manusia modern. Masyarakat modern seperti itu sebenarnya manusia yang sudah kehilangan makna, atau manusia kosong, the hollow man.
Ia resah setiap kali harus mengambil keputusan. Ia tidak tahu apa yang diinginkan dan tidak mampu memilih jalan hidup yang diinginkan. Para sosiolog menyebutnya sebagai gejala keterasingan atau alienasi yang disebabkan oleh perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat dan hubungan hangat antar manusia sudah berubah menjadi hubungan yang gersang, serta lembaga tradisional sudah berubah menjadi lembaga rasional. Masyarakat yang homogen sudah berubah menjadi masyarakat heterogen, serta stabilitas sosial sudah berubah menjadi mobilitas sosial. Dalam buku lainnya, Ahmad Mubarak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan krisis kerohanian adalah modern. Dalam tulisan adalah gangguan psikologis yang diderita oleh manusia yang hidup dalam lingkungan peradaban modern. Zakiyah Darajat menyatakan suatu kenyataan yang tampak jelas dalam dunia modern yang telah maju atau yang telah berkembang ini ialah adanya kontradiksi-kontradiksi yang mengganggu kebahagiaan orang dalam hidup. Apa yang dahulu belum dikenal manusia kini sudah tidak asing lagi baginya. Bahagia, kelaparan, penyakit menular yang dahulu sudah sangat ditakuti sekarang telah dapat dihindari. Kesulitan-kesulitan dan bahaya-bahaya alamiah yang dahulu menyulitkan dan menghambat perhubungan sekarang tidak lagi menjadi soal lagi kemanusiaan. Kemajuan industri telah dapat menghasilkan alat-alat yang memudahkan hidup dan memberikan kesenangan dalam hidup, sehingga kebutuhan-kebutuhan jasmani tidak sukar lagi memenuhinya. Seharusnya kondisi dan hasil kemajuan itu membawa bahagia yang lebih banyak kepada manusia dalam hidupnya. Akan tetapi, suatu kenyataan yang menyedihkan ialah bahwa kebahagiaan itu ternyata menjadi semakin jauh. Hidup semakin sukar dan kesukaran-kesukaran material berganti dengan kesukaran mental atau psikis. Beban jiwa semakin berat, kegelisahan dan ketegangan serta tekanan perasaan lebih sering terasa dan lebih menekan sehingga mengurangi kebahagiaan dan muncullah krisis kerohanian manusia modern dengan segala misterinya. Zakiyah Darajat menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dilaluinya sendiri dalam menghadapi para penderita gangguan jiwa, yaitu sangat erat hubungannya antara agama dan ketenangan jiwa dan betapa besar sumbangan agama dalam mempercepat penyembuhannya. Ternyata agama itu mempunyai peran yang sangat penting dalam perawatan jiwa. Zakiyah Darajat menandaskan bahwa perawatan jiwa, pengambilan ketenangan jiwa dapat pula dilakukan dengan dengan beragama secara bersungguh-sungguh. Demikian pula masalah krisis kerohanian manusia modern ada referensinya dengan tujuan pendidikan Islam. Hal ini tergambar dari tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan Ahmad Tafsir. Menurutnya, tujuan umum pendidikan Islam adalah muslim yang sempurna atau manusia yang bertakwa atau manusia beriman atau manusia yang beribadah kepada Allah. Muslim yang sempurna itu adalah manusia yang memiliki akal cerdas serta pandai, jasmaninya kuat dan sehat, hatinya bertakwa kepada Allah, berketerampilan, mampu menyelesaikan masalah secara ilmiah dan fisiologis, serta bisa mengembangkan sains, memiliki dan mengembangkan filsafat, lalu hati yang berkemampuan berhubungan dengan alam gaib. Krisis kerohanian manusia modern adalah suatu keadaan ketidakseimbangan dalam realitas kehidupan, di mana banyak manusia yang sudah hidup dalam lingkungan peradaban modern dengan menggunakan berbagai teknologi
bukan teknologi tinggi sebagai fasilitas hidupnya, tetapi dalam menempuh kehidupan terjadi distoris nilai kemanusiaan, terjadi dehumanisasi yang disebabkan oleh kapasitas intelektual, mental jiwa yang tidak siap untuk mengarungi samudera atau hutan peradaban modern. Kata modern dalam bahasa Indonesia selalu dipakai kata modernisasi atau modernisme seperti yang terdapat umpamanya dalam aliran-aliran modern dalam Islam dan modernisasinya. Modernisme dalam masyarakat Barat mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk merubah faham-faham, adat istiadat, institusi lama, dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pada dasarnya, pengertian modernisasi mencakup suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pra-modern dalam artian teknologi serta organisasi sosial ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang menandai negara-negara barat yang stabil. Karakteristik yang umum dari modernisasi yaitu menyangkut aspek-aspek sosio-demografis dari masyarakat, dan aspek-aspek sosio-demografis digambarkan istilah gerak sosial atau social mobility, yaitu suatu proses di kehidupan modern menawarkan tiga hal kepada manusia, yaitu kepada manusia yang hidup dalam era modernisasi: harapan, kesempatan, dan tantangan. Ia menjanjikan harapan untuk perbaikan nasib dan kelimpangan materi, membuka peluang luas untuk mengaktualisasikan diri dengan memaju diri, bekerja keras sebagai tantangannya. Kehidupan modern memang bukan kehidupan yang ringan untuk menjalani, karena terkadang merupakan ajang persaingan keras dan ketat. Mereka yang berhasil sebagai pemenang akan memperoleh ganjaran kelimpahan materi dan peningkatan harga diri, serta para pecundang akan mengalami frustasi berkepanjangan dan mungkin kehilangan harga diri. Berdasarkan pandangan psikologis yang menyatakan makna hidup terdapat dalam setiap keadaan, jawaban atas pertanyaan itu adalah ya dan tidak. Kehidupan modern mungkin akan mengembangkan kondisi hidup bermakna, tetapi mungkin juga sebaliknya, justru menyuburkan penghayatan tak bermakna. Pentingnya dan mendesaknya upaya menghadirkan Islam sebagai sistem kehidupan ini karena peradaban modern yang didominasi peradaban Barat telah gagal mensejahterakan aspek-aspek moral spiritual manusia. Seorang psikolog Amerika bernama Eric mengungkapkan bahwa manusia modern menghadapi suatu ironi. Mereka berjaya dalam menggapai capaian-capaian material, namun kehidupan mereka dipenuhi keresahan jiwa, depresi, dan merasa teralienasi meski mereka hidup bersama orang lain. Eric memberi contoh fakta yang menjadi problem manusia modern di Eropa dan Amerika, yaitu tingginya angka bunuh diri di kalangan lansia di negara yang berjaya di bidang ekonomi. Meski mereka hidup di panti werda yang memadai bersama orang-orang yang seusia serta mendapat jaminan sosial. Banyak di antara mereka yang memutuskan untuk bunuh diri. Kebutuhan utama manusia, yaitu secara bermakna, belum dipenuhi oleh peradaban Barat. Akibat dominasi pola kehidupan modern yang materialistik dan egoistik mengakibatkan suatu psikologis umat manusia semakin tidak menentu. Karena tidak
Karenanya tidak mengherankan apabila akhir-akhir ini ditemukan berbagai perilaku yang aneh-aneh dan menyeleneh yang dianggap sebagai gejala patologis bagi kehidupan modern. Disadari atau tidak, fenomena modern semacam itu telah merasuki kejiwaan umat manusia atau umat Islam. Mereka seringkali merasakan kegelisahan dan kekhawatiran yang mendalam tanpa diketahui sumbernya. Dari mana perasaan menggoda pikiran, obsesional neurosis itu muncul. Bahkan dengan sengaja mereka mencoba memahami perasaannya melalui bantuan paranormal, psikiater, konselor, atau melalui cara-cara baru yang diyakini keampuhannya. Namun hal itu tidak membawa hasil yang cukup signifikan. Hal itu setidaknya disebabkan oleh mereka telah melupakan rasa-rasa agama yang mengatur perilaku fisiologis, sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana seharusnya yang diperbuat, serta mereka mencoba memahami psikopatologi dalam dirinya melalui teori-teori modern. Namun dalam teori-teori modern itu tidak mampu menembus wilayah kejiwaan yang paling dalam dan misteri seperti wilayah spiritual dan keagamaan, sehingga mereka tidak menemukan apa yang dicari. Konsep Ahmad Mubarak, menurut Ahmad Mubarak, peradaban modern yang terus melaju tanpa dapat dihentikan itu menyebabkan sebagian besar manusia modern terperangkap dalam situasi yang menurut istilah psikologi humanis terkenal Rolomai sebagai manusia dalam kerangkeng. Suatu istilah yang menggambarkan ialah satu derita manusia modern. Selanjutnya Mubarak menjelaskan, sebagai akibat dari sikap hipokrit yang berkepanjangan, maka manusia modern mengidap gangguan kejiwaan, antara lain kecemasan, kesepian, kebosanan, perilaku menyimpang, dan psikosomatis. Ahmad Mubarak menawarkan solusi terdapat krisis kerohanian manusia modern, yaitu pendidikan tasawuf dan melakukan zikir. Sedangkan pada masyarakat Islam, karena mereka kaum muslimin pada awal sejarahnya tidak mengalami masalah psikologis seperti yang dialami oleh masyarakat barat, maka solusi yang ditawarkan oleh Mubarak ini bersifat religius spiritual, yakni tasawuf dan akhlak. Menurut Mubarak, manusia kini secara naluriah merasa pentingnya zikir, namun sayang hanya sedikit agama yang secara disiplin menjalankan syariatnya yang otentik sebagai satu-satunya jalan yang mendatangkan kegembiraan dan ketenangan, yaitu melalui zikir. Konsep pemikiran Ahmad Mubarak tentang solusi kritis kerohanian manusia modern dalam implikasi dalam pendidikan Islam, yaitu pemikiran Ahmad Mubarak memberikan solusi dengan tasawuf dan zikir dapat meningkatkan arti penting dalam pendidikan Islam, khususnya tujuan pendidikan Islam. Apabila pendidikan Islam menjadikan konsep Ahmad Mubarak sebagai bagian dalam proses pembelajaran, maka dapat membangun kerohanian serta didik yang sehat. Dengan terciptanya pendidikan didik yang sehat rohani, maka pendidikan Islam dapat menjadi salah satu alternatif dalam memberi solusi terhadap krisis kerohanian manusia modern. Implikasi pemikiran Ahmad modern tentang solusi kritis kerohanian manusia dan tujuan pendidikan Islam kerohaniannya sudah demikian tampak dalam kehidupan. Salah satu penyebab krisis kerohanian adalah sifat manusia yang menjauhkan diri dari tuntunan Islam. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan ketidakpahaman, saya minta maaf. Dengan Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.